Mari berbagi. Saat ini kita akan kembali membahas mengenai Kingdom Protista. Mari perhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang ingin kamu capai. Kingdom Protista. Kamu bisa melihat gambar yang telah tersedia dan nama dari tiap organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Protista. Ciri-ciri umum Protista mempunyai ukuran mikroskopis dan makroskopis, umumnya uniseluler, tipe sel eukariotik, hidup bebas atau simbiosis. Habitat umumnya di tempat lembab, air tawar, dan air laut, bersifat aerob dan anaerob, bersifat heterotrof dan bersifat motil. Klasifikasi Protista, Protista mirip hewan atau protozoa, Protista mirip jamur atau fungi, Protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip hewan yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Protista mirip jamur yaitu Oomycota dan Myxomycota. Protista mirip tumbuhan yaitu Chlorophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Rhodophyta, Pyrophyta, dan Euglonophyta. Protista mirip hewan dan tumbuhan karena satu, memiliki alat gerak berupa rambut getar, rambut cambuk, dan kaki semu. Dua, karena memiliki pigmen fotosintetik. Karena memiliki kedua ciri itu, maka dimasukkan ke dalam Kingdom Protista. Protista mirip hewan yaitu protozoa, berasal dari kata protos atau pertama, zoa artinya hewan. Memiliki ukuran tubuh 3-1000 nanometer, tidak memiliki dinding sel, cara hidupnya secara koloni dan soliter. Memiliki vakuola makanan dan kontraktil. Reproduksinya secara aseksual atau pembelahan biner dan seksual atau konjugasi, dan hidup secara kosmopolit. Klasifikasi protista yang menyerupai hewan. Rhizopoda, contohnya adalah amuba, diflugia, globigerina. Ciliata, contohnya adalah balantidium dan globigerina. Flagellata, contohnya adalah Trypanosoma dan Trichomonas. Kamu bisa melihat gambar atau contoh yang lain yang termasuk ke dalam protista menyerupai hewan atau protozoa. Berikut ini adalah salah satu contoh protista menyerupai hewan yang sedang mencari makanan. Protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain. Protista mirip jamur bukan merupakan jamur sejati karena memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Mirip seperti jamur sejati karena membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Contoh protista yang menyerupai jamur yaitu Saprochnia, Plasmopora viticola yang menyerang buah anggur, Saprochnia yang menempel pada tubuh ikan. Alasan dimasukkan ke dalam Kingdom Protista karena berkembang biak dengan spora, yaitu ciri Kingdom Fungi, dan memiliki sel-sel berflagel dan bergerak secara amoeboid, yaitu ciri Kingdom Animalia. Jadi, satu organisme memiliki dua ciri itu disebut dengan protista. Protista mirip tumbuhan, memiliki klorofil, bersifat autotrof, tubuhnya berbentuk talus, sehingga belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun. Bersifat uniseluler, berbentuk benang atau pita. Multiseluler, berbentuk lembaran. Reproduksinya secara aseksual, yaitu fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora. Reproduksinya secara seksual, yaitu oogami dan isogami. Habitat di perairan, tempat lembab, dan epifit. Contoh protista yang menyerupai tumbuhan atau ganggang adalah bersifat soliter misalnya Chlorella, bersifat uniseluler atau berkoloni misalnya Volvox, berbentuk benang misalnya Spirogyra, berbentuk lembaran misalnya Ulva. Contoh protista yang menguntungkan yaitu Paramecium, sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. 2. Chlorella, sebagai produsen di ekosistem perairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal. 3. Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok.
Contoh protista yang merugikan yaitu Entamoeba histolica, hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. 2. Trypanosoma gambiens, menyebabkan penyakit tidur pada manusia, sleeping sickness atau trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia, vektor perantaranya adalah lalat sese dari jenis Glossina tachyonides. Entamoeba gingivalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patogenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi.